Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan ya cara merakit mesin untuk motor Honda Mega Pro Primus ya. Pertama-tama, nah kita kasih oli di bagian bearingnya. Yang pertama-tama kita rakit gigi engkolnya dulu. Nah, proses pemasangan gigi engkolnya seperti ini guys. Nah, ini untuk proses pergantian per engkol ya. Per engkol patah, kemudian stang share kena, piston di quarter. Nah, prosesnya seperti itu guys. Proses pemasangannya sediakan kopi aja dan rokoknya, simak sampai habis, durasinya 20 menit. Tata letak keringnya seperti itu. Oke, saya sonet dulu rokok. Perengkolnya kaitkan ya di crankcase. Nah, setelah ngait kayak gitu, sediakan baut ya dan ring tembaganya kayak gini. Kemudian sambil ditarik ya perengkolnya ke belakang. Tarik engkolnya gitu ya, tarik engkolnya ke belakang sampai bautnya bisa masuk ke dudukannya itu, stoppernya. Nah, kayak gitu. Langsung aja kencengin pakai kunci 17 ya. Nah, setelah itu kita rakit bagian rasio ya, rasio primer dulu. Ada ring kayak gini kalau misalkan murdul. Kemudian bos. Kemudian gigi. Jangan sampai kebalik. Kemudian gigi lagi. Kemudian ring. Kemudian di sini ada ring tipis. Kemudian gigi engkol. Nah, kayak kita simpan dulu. Nah, simpanlah di sinilah. Oke, kayak gitu nanti posisinya. Kemudian sekunder. Nah, pasang seperti ini. Kemudian pasang ring. Ringnya sama saja sih, tebalnya sama saja ini. Kita buka. Ring luar, ring dalam sama saja tebalnya ya. Oke, sama. Bisa dibolak-balik. Pasang bos. Pasang gigi. Kemudian ring. Oke, kemudian pasang gigi. Oke, sudah masuk guys. Setelah itu kita pasang ring. Nah, pasang ring. Kemudian bos dan gigi. Kemudian pasang ring. Nah, ini terakhir gigi engkol. Pasang bos. Nah, ini gigi engkol ya. Terakhir pasang ring lebar. Kemudian kita satukan dengan gigi primer ya. Primer sekunder langsung kita pasang secara bersamaan. Gigi engkolnya lurusin. Pegangin ya. Supaya bisa langsung masuk. Soalnya kalau nggak dipegangin miring. Nah, oke, udah masuk guys. Sip, kalau udah masuk ya. Udah masuk dan rata. Kemudian kita pasang capit udang guys. Nah, lihat ini C4. C4 di sini. Kemudian ini ada R, ada L. Nah, L di atas ya. R di bawah. Gak bisa ditukar-tukar ya. Gak bisa ditukar-tukar guys. Kemudian pasang shift drum. Oke, pasang shift drum. Kemudian masukin capit udangnya ke shift drumnya. Pas-pasin ya, harus ngepas. Kemudian sediakan aja pennya. Jangan lupa sambil ngopi guys. Kemudian kita putar ya shift drum sampai mentok ke kanan, sampai mentok ke kiri. Nah, kayak gitu harus sampai bisa berputar. Nah, ini agak seret. Nah, kurang ngepas. Nah, yang penting bisa berputar. Tuh, oke. Bisa berputar. Nah, sip, udah selesai. Kemudian pasang kruk as. Ini stang share ganti tapi pakai second bekas. Stang share-nya. Oke, kita masukkan. Untuk Tiger GL Pro gak beda jauh ya. Proses perakitannya kayak gini. Kemudian 2 buah pin double. Tiger Mega Pro Primus GL Pro sama saja kayak gini. Kemudian packing kertas nih. Packing kertas gak usah pakai lem ya. Ini juga packing kertasnya pakai Tiger. Nah, kemudian nanti lurusin ya. Lurusin gigi engkolnya supaya saat pasang crankcase ini masuk.
Nah, kita masukin dulu. Oke, setelah masuk kayak gini, tinggal kita tarik sedikit, lurusin ya gigi engkolnya. Sambil dilihat, ditoong. Nah, oke, udah masuk guys. Kalau udah masuk rata kayak gitu, tinggal kita pasang bautnya. Untuk bautnya sama semua, rata ya. Panjangnya sama semua. Sama semua baut-bautnya. Tinggal sediakan aja kunci 8T. Langsung kencengin guys. Kencengin secara bertahap, merata ya. Silang. Oke, setelah kencang semua, tinggal kita putar. Lancar, gigi berputar ya. Gigi berputar. Sudah, mantap. Sekarang tinggal pasang piston, ring piston ya. Nah, berikut proses pemasangan ring pistonnya. Ujung ring cacing di sejajar pen piston, kemudian ring oli 60 derajat setelah celah ring cacing bagian atas. Nah, kemudian ring oli satunya lagi 60 derajat setelah ring cacing. Kemudian ini ring kompresi 1-2-nya, lihat ada 2, ada 1. Nah, seperti itu guys. Yang penting jangan sampai sejajar. Pemasangan ring piston sesuai dengan selera masing-masing, SOP-nya masing-masing. Oke, kemudian kita pasang klip pen piston ya. Pasang klip pen piston, kemudian pasang pen piston. Untuk tanda piston in X-nya diperhatikan ya. In X-nya diperhatikan. Oke, tinggal kita tekan. Kemudian pasang spi pen piston ya. Pasang spi pen pistonnya. Oke, setelah terpasang, kemudian pasang 2 buah pin double. Kemudian packing kertas. Packing kertas pakai L Pro, Tiger sama saja. Kemudian kita pasang blok piston. Kasih oli dulu ya guys. Kasih oli dulu tipis-tipis. Di boringnya juga kita kasih oli. Langsung kita pasang bloknya guys. Kita masukin dulu ring kompresi 1 ya, satu-satu masukinnya. Setelah masuk kompresi 1, baru kompresi 2 tekan aja pakai kuku ataupun jempol. Kemudian kita goyang-goyang. Nah, sambil ditahan piston bagian bawah ya. Oke. Kemudian tekan ke bawah langsung. Sip, sampai ke bawah. Udah, tinggal kita coba putar-putar ya guys. Nah, putar atas bawah, atas bawah. Sambil langsung ditopin aja. Ditopin. Cara ngetopnya gampang banget kok. Nanti spi magnet sejajar dengan segitiga di crankcase. Nah, ini sudah TMA. Kemudian kita pasang 2 buah pin dowel. Kemudian pasang klep. Pasang klep, seal klep udah disekir ini ya. Ini udah disekir. Ring tatakan bawah udah dipasang. Kemudian pasang per klep yang rapat di bawah ya. Yang kecil ataupun yang besar juga yang rapat disimpan di bawah. Pasang retainer dan kuku klep. Kemudian ini nih sama tuh.
yang rapat bawah. Kemudian bawahnya ganjel lap ya, ganjel pakai lap, kemudian langsung kita tekan. Ini lumayan keras ya, jadi perlu tenaga. Nah, oke, sudah masuk. Bawahnya kasih alas kardus dan kasih lap. Oke, tekan lagi. Oke, sudah masuk. Sip guys. Sekarang tinggal kita pasang packing. Packingnya kita kasih lem ya, karena rawan bocor guys. Rawan bocor ya, packingnya kita kasih lem tipis-tipis saja. Kemudian pasang lidah tensioner dulu. Nah, oke, sudah pas. Kemudian lalu kita pasang headnya. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita pasang baut satu. Oke, kemudian ini pelatuknya sudah terpasang. Kemudian pasang noken as. Kemudian sumbatan seal itu sudah kita pasang ya, seal yang tutup oli. Kemudian pasang noken as. Sip, langsung kita pasang. Kita pasang dan sudah kita kasih lem. Pin dowel 2 biji. Nah, jangan dulu diketuk kalau kurang pas. Kalau kurang pas jangan dulu diketuk. Congkel dulu dikit pelatuknya. Nah, udah langsung ngeplak. Kemudian pasang ring tembaga 4 biji. Ring tembaga dan murnya. Ngopi dulu guys. Insya Allah teman-teman langsung bisa lah kalau praktek, asal ikutin cara ini. Kemudian kita kencangkan secara silang ya. Kencangkan secara silang. Tentunya merata ya, saya torsi di 27 Nm. Oke, kemudian kepasang baut ya. Yang ini 10 sampai dengan 15 Nm, manual juga boleh. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor. Kalau kencang nanti patah ataupun selek. Kalau kendor nanti rembes oli. Oke, jangan lupa putar noken as harus lancar ya, jangan sampai mengunci bearingnya supaya bearingnya awet. Kemudian pasang lidah tensioner. Nah, kemudian pasang bautnya di atas. Langsung kita kencangkan pakai kunci 10 guys. Oke, baut L nya kita kencangkan juga sekaligus. Nah, oke, setelah kencang semua, tinggal kita, ini sudah posisi top. Nah, pasang rantai keteng. Oke, setelah rantai keteng, sediakan aja gigi sintrik bagian atas. Posisi sudah tema ya. Nah, kemudian gigi sintrik seperti ini posisi topnya. Jadi garis kiri kanannya sejajar ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kurang top, tinggal geser-geser saja sampai benar-benar ngetop. Nah, kayak gitu guys. Langsung kita pasang baut-bautnya. Pasang baut. Kemudian tonjokan keteng pasang. Oke, setelah kencang bautnya kita putar ke kiri ya. Penekan tensioner otomatisnya ini udah kencang, udah. Tapi ini rantai ketengnya seharusnya ganti. Tapi nanti next time ini udah kendor nih, molor itu rantai ketengnya. Kemudian
Ini plat penahan rantai ketang supaya nggak jatuh ke bawah, pasang. Kencangkan langsung pakai kunci 10. Oke, secukupnya saja. Kemudian kita kencangkan ulang sedikit pakai impact supaya kencang maksimal. Oke, setelah itu tinggal kita rakit ini ring, kemudian magnet dan one way gigi starter. Oke, langsung kita pasang. Kemudian ini gigi hantar. Oke, sudah. Kemudian baut 14 dan ring ya. Baut magnet kencengin langsung. Kencangkan pakai kunci 14. Oke, secukupnya saja. Kemudian pasang packing langsung. Sambil kita lihat top gitu ya di situ. Pasang packing, kemudian pasang blok. Kemudian pasang saringan oli ya, per, tutup oli pasang. Kencengin langsung pakai kunci 24, kemudian tutupnya kita pasang. Kemudian lari ke bagian kopling di sini. Nah, pasangan bintangan dulu. Pasin ya, topin, kemudian langsung kita kencangkan pakai kunci 10. Setelah kencang tinggal kita pasang as persneling sama ringnya, pasang ring. Kemudian pasin ya, si pernya harus pas di dudukan crankcase. Harus pas guys, harus pas, harus masuk. Kalau nggak masuk ini rada diputar dikit. Rada diputar dikit nih. Nah, oke. Sudah masuk guys. Kemudian tinggal kita pasang gigi primer. Nah, gigi primernya sesuaikan ya. Kemudian pasang rumah kopling. Kemudian kita pasang ring. Kemudian kampas kopling berikut kaki empatnya. Nah, kita pasang sampai masuk, benar-benar masuk. Oke, setelah itu kita sediakan ring yang biasa, ring biasa. Nah, ring biasa guys, dan murnya ada berbeda. Nah, ring biasa sama mur yang bisa dikunci, diketok nanti. Nah, seperti itu. Bautnya sudah ladeh, murnya ladeh ya. Nanti kita kencengin pakai kunci mahkota. Kemudian sekarang pasang gigi pompa oli dulu ya. Gigi pompa oli dan asnya, kemudian pasin itunya tuh. Nah, supaya langsung masuk. Nah, oke, kayak gini guys prosesnya. Set, langsung masuk. Nah, oke, udah masuk. Kemudian pasang tutupnya. Itu as berikut kabel kilometer ya. Kecepatan. Kemudian baut 8. Langsung kita kencangkan pakai kunci 8 ya. Setelah itu pasang rotari ataupun saringan nih, saringannya. Kemudian ada ring outside. Kemudian mur. Kemudian sediakan kunci mahkota ya, tipe B. Langsung kita kencengin. Nah, yang depan udah. Kalau yang belakang masih mutar, tinggal masukin gigi. Tahan aja pakai kunci tang ya, di bagian as gear. Nah, tahan supaya kita kencang maksimal. Oke, udah cukup. Kemudian pasang per kopling guys. Pasang per kopling. Kemudian pasang bautnya, dudukannya, dudukan bearing. Untuk setel klep tinggal di setel celah klepnya ya, posisi top, setel celah klep. Kemudian bisa langsung naikin mesinnya. Oke, kita kencangkan secara silang seperti ini. Harus silang ya, jangan satu-satu biar nggak patah. Kemudian pasang bearingnya,
Kemudian kita pasang tutup lotarinya ini, pastikan ada packingnya ya, packingnya masih aman. Kemudian tinggal kita pasang semua baut-bautnya, langsung kita pasang, langsung kencengin guys. Teman-teman bisa ngencengin pakai obeng ataupun obeng ketok PH2 ya. Yang penting kencang, jangan sampai kendor. Oke, setelah kencang tinggal kita pasang packing. Ini untuk packingnya nggak diganti karena masih layak pakai, belum robek, belum apa, gak usah dikasih lem. 2 buah pin dowel sudah terpasang ya, satu di crankcase, satu di blok kopling. Kemudian langsung tinggal kita pasang bagian blok koplingnya ya. Karena pin dowelnya yang satu nempel di blok kopling, jadi teman-teman hati-hati saat pasangnya. Jadi jangan dipaksa, tunggu sampai packingnya masuk dulu di bagian pin dowel. Kalau udah masuk, plug, bisa langsung rata. Kemudian tinggal naikkan mesinnya, pasang semua knalpot, kemudian karbu, pengapian ya. Kemudian oli, pasang untuk setelan celak led in 0,10 x 0,10, oli bagus, jembur guys, dan motor pun sudah hidup kembali. Nah, jadi seperti itulah guys tutorialnya. Semoga video ini bermanfaat.